mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang sholat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama untuk mengingat kembali, mengungkap kembali. Mungkin ada hal-hal yang kita lupa yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Uraian ini lanjutan dari waktu yang lalu. Pada dasarnya kita sudah sering melakukan sholat berjamaah ini karena kita sudah tahu dalilnya sangat kuat berkaitan dengan pahala dan keutamaan. Namun ada hal-hal lain juga yang perlu kita ketahui, karena sebagai manusia pasti ada luput dan lupa. Dari awal kita mendengar azan berkumandang, kita bersiap-siap pergi ke masjid. Apabila berkaitan dengan sholat fardu, sebaiknya kalau bisa sebelum azan itu berkumandang kita sudah ada di masjid, sehingga kita masuk ke dalam masjid. Sebelum duduk kita melakukan sholat sunat tahiyatul masjid gitu, 2 rakaat. Seandainya sholat itu selesai dan azan pun berkumandang, maka antara azan dengan iqamah atau qomat itu yang kita lakukan adalah sholat sunat rawatib, seandainya pada sholat fardu yang ada rawatibnya. Umpamanya sholat subuh, qobla subuh umpamanya 2 rakaat. Namun ada keterangan yang kuat bagi seorang laki-laki, bagi laki-laki lah, sholat sunat rawatib ini sebaiknya dilakukan di rumah kalau bisa gitu. Di rumah itu lebih utama gitu. Jadi datang ke masjid kita tinggal berdiri menyusun saf gitu, sambil menunggu qomat. Jadi tidak ada sholat lagi di situ. Saya sering melihat ada sholat lagi di situ. Bahkan ada yang sholat diawali dengan sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian sholat qobliyah, padahal tidak ada keterangan seperti ini. Jadi ada keterangan sebelum duduk sholat tahiyatul masjid itu apabila kita di luar atau waktunya yang cukup lama untuk kita duduk. Sholat Jumat umpamanya, lama kan kita duduk mendengarkan khutbah. Maka sebelum kita duduk sholat tahiyatul masjid, begitu masuk masjid. Tapi antara jeda dari azan ke qomat itu tidak ada sholat lain kecuali rawatib yang sudah diatur dalam setiap fardunya. Subuh 2 rakaat sebelumnya kan. Zuhur kalau di masjid 4 rakaat sebelumnya atau 2 rakaat atau di rumah sebelumnya. Kemudian ba'da 2 rakaat. Asar tidak ada. Nah, pengaturan waktu seperti ini zaman dulu tidak ada gitu. Mungkin ini tujuannya baik untuk mengantisipasi orang, menunggu orang untuk sama-sama melakukan sholat berjamaah. Maka ditentukan waktu seperti ini. Begitu bunyi alarmnya, nah itulah. Itu ya. Itu tujuannya baik untuk memberitahu atau menunggu kawan-kawan kita untuk bersama-sama berjamaah. Tapi secara tegas tidak ada dalil kalau antara azan dengan iqamah itu ada tahiyatul masjid. Justru yang diutamakan adalah rawatibnya, yang ada kaitan rawatib, dan itu sudah termasuk pahalanya dengan tahiyatul masjid. Jadi jangan takut bapak-bapak kalau sholat subuh begitu azan kita datang ke masjid langsung aja sholat qobliyah. Itu sudah mencakup, syukrul wudunya sudah termasuk, tahiyatul masjidnya sudah termasuk, karena 2 rakaat qobla subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi apalagi yang lebih baik dari itu? Itu ya. Nah,
Jadi langsung saja itu sudah mencakup nilai tahiyatul masjidnya sudah termasuk, nilai syukrul wudunya sudah termasuk, sholat mutlak dan sebagainya sudah termasuk, karena itu paling utama gitu. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Silakan dilihat di Bulughul Maram atau di kitab Subul Salam dan yang lain-lainnya ada itu. Jadi tidak ada harus 2 kali sholat. Kalau dipertanyakan sholat apa, nah itu. Karena sejatinya menunggu sholat dari azan ke qomat itu tidak terlalu lama gitu. Ini masalahnya. Jadi kalau seandainya tidak pakai alarm gitu ya, ada yang masih sholat, ya ditunggu. Tapi kalau alarm pun berbunyi, ada yang masih sholat, tunggu. Jangan sampai kita terpengaruh oleh alarm. Begitu alarm bunyi, langsung Bilal atau muadzin langsung qomat. Padahal imam belum siap siapa yang menjadi imam. Atau masih ada orang yang melaksanakan qobliyah subuh. Nah ini disayangkan gitu. Jadi ini hanya sebagai penanda saja, tapi kita jangan terfokus atau diatur oleh ini. Ini hanya sekedar saja pembantu. Jadi jangan sampai ada orang masih tahiyatul masjid ya, masih melakukan qobliyah subuh, ini sudah bunyi langsung muadzin qomat, ini jangan, kasihan. Tunggu aja, tunggu dia sampai selesai, karena Nabi melakukan itu, menunggu gitu. Nabi itu kan paling mulia, paling utama, paling istimewa, paling hebat dalam ibadahnya. Ketika ada sahabat yang masih qobliyah, ditunggu itu. Nah ini ya, ini yang sebagai perhatian kita. Nah jadi seperti itu. Jadi pentingnya itu dalam melaksanakan sunnah qobliyah subuh, apalagi sholat subuhnya gitu. Nah bagaimana kalau kita ingin ikut berjamaah, karena keutamaan jamaah tadi, dari rumah tidak sempat sholat qobliyah, kita bergegas karena iqomah sudah berkumandang. Ketika kita sampai ke masjid, kita ketinggalan masbuk, kita 1 rakaat umpamanya. Ikut saja, jangan memaksakan diri sholat qobliyah subuh di masjid, jangan. Karena ini kan post major dan kedaruratan yang tidak disangka-sangka oleh kita. Kita ikut aja, kita ikut saja sholat berjamaah subuh. Nanti setelah selesai sholat subuh, kita qodho sholat qobliyahnya di rumah. Di rumah, bukan di masjid, di rumah. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi sholatnya dialihkan gitu, di rumah. Itu boleh. Tapi ulah tunggal poe gitu. Sekali-kali kita kesiangan ya, cepat aja, buru aja. Atau kita tidak keburu sholat qobliyah, baik di rumah ataupun di masjid, ikut saja berjamaah dengan imam di masjid. Nanti qobliyahnya di rumah. Kalau kita tidak keburu gitu. Tapi yang paling utama adalah sebelum adzan itu berkumandang, kita sudah ada di masjid. Sholat tahiyatul masjid, bahkan sholat mutlak, berzikir, ya. Karena berzikir pada waktu itu luar biasa itu. Minta ampun, istighfar. Nah, gitu. Itu istighfar dan berzikir sebelum subuh itu luar biasa gitu. Tapi kadang-kadang kita suka luput ya. Padahal itu luar biasa itu. Jangan sampai kita itu terlewat sholat malam, walaupun hanya 3 rakaat gitu sholatnya ya, karena sudah mendesak kepada waktu subuh. Nah itu kita lakukan. Jangan sampai terlewat satu malam kita tidak melakukan sholat tahajud, walaupun hanya 1 rakaat. Peribahasana begitu. 1 rakaat nggak apa-apa. Karena post major tadi ya, karena kita kelelahan tidur nyenyak. Hanya jangan dibiasakan gitu. Kalau bisa jam 3 bangun, ya 11 rakaat, setengah 4 masih sempat 11 rakaat, jam 4 masih sempat, umpamanya 7 rakaat, 4, 3, atau lebih kurang dari itu 2, 3, atau 4, 1 bisa itu. Witirnya itu diganjilkan saja. 3, 1. Gitu. Yang ininya bisa 4 atau 2. Gitu. Jangan sampai terlewat, karena disitulah waktu yang sangat luar biasa itu untuk meminta ampun kepada Allah gitu, sebelum subuh.
tidak sempat di rumah, di sini bisa sambil menunggu subuh, bisa itu. Nah, ketika adzan subuh dimulai, kita sudah mendengarkan adzan. Setelah adzan selesai, kita jawab adzan itu, dan doanya itu juga luar biasa itu. Membacakan doa setelah adzan itu luar biasa itu, fadilahnya. Setelah itu baru kita sholat qobliyah gitu. Nah, ini ya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, mungkin kalau selama ini sebagai istihad ya silahkan saja, hanya saya menyampaikan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu dalam proses berjamaah gitu. Nah, kemudian imam itu diangkat ya untuk diikuti. Jadi kita mengangkat imam itu untuk diikuti. Nah, ketika imam memberikan komando kepada kita perpindahan dari gerakan-gerakan, kita jangan menyamai imam, apalagi mendahului, itu tidak boleh. Jadi kalau imam Allahu Akbar hatta yukabir dan sudah sempurna takbirnya, baru kita Allahu Akbar. Jadi jangan, dan imam juga harus bijaksana, jangan gancang ini. Jadi karena kalau ada makmum yang takut ketinggalan imam karena imamnya cepat, sehingga dia juga terganggu gitu. Nah, makanya dalam bacaan iftitah dalam sholat berjamaah, Nabi itu sering menggunakan bacaan iftitah yang standar, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. Kalau sunat mungkin pendek, cukup dengan subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau lebih pendek lagi dari situ bisa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah ibrukata wasilah. Udah selesai. Jadi kita kadang-kadang suka digabung ya, tapi itu tuntas. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah ibrukata wasilah. Langsung tadi teh wajah tuh. Padahal itu terpisah sebetulnya. Wajah tuh ini adalah bacaan iftitah yang paling panjang itu. Coba lihat dalam tuntunan sholat itu panjang itu. Itu untuk sendiri atau kalangan-kalangan yang sudah luar biasa dalam ibadah gitu. Termasuk surat-suratnya juga gitu yang panjang. Nah, yang paling pendek itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah ibukrata wasilah, selesai. Baru ta'ud Al-Fatihah. Kalau yang standar tadi Allahumma ba'id baini wa baina mutayya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma nakin dan seterusnya, baru ta'ud Al-Fatihah. Kalau wajah itu dari wajah itu sangat panjang itu. Wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kan. Kemudian kesananya Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kasiron fakiri dunubi la yakfiru dunuba illa anta abduk wa ana abduk wa anta rabbi fakfirli. Wah, itu panjang sekali itu. Nah, itu untuk sendiri, untuk munfarid gitu. Nah, jadi imam ambillah kebijaksanaan untuk memberikan kesempatan kepada makmum juga untuk membacakan iftitah. Minimal yang tadi subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi jangan sampai imam yang pendek, imamum walaupun tidak apa-apa sebetulnya ya, tapi kita kan ada toleransi. Makmum baru juga membaca iftitah, imam sudah bismillahirrahmanirrahim, ya kita harus mengikuti imam itu. Jadi putuskan di situ, langsung ikuti imam. Tapi kalau ada toleransi, ingin memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca iftitah, ya silakan, itu lebih bagus itu. Gitu ya. Karena pada dasarnya imam itu punya otoritas dalam mengatur atau memimpin sholat. Apalagi yang masbuk kan kita tidak usah membaca apa lagi, tinggal langsung aja ikuti gitu. Apa yang menjadi gerakan imam itu. Ketika imam selesai dalam duduk tahiyat akhir, duduk tawaruk, kita masbuk harus ikut seperti itu. Jangan kita duduknya iftiros,
ada saya macan beres. Nah, jangan ikuti imam. Apa yang dilakukan oleh imam ikuti, kurangnya tambah gitu kan. Nah itu ya. Jadi harus diikuti imam itu. Bahkan kalau imam salah diingatkan oleh makmum karena lupa gerakan, subhanallah kan gitu. Kemudian merevisi, langsung dia ingat merevisi gerakannya itu, dia harus kena denda itu imam, yaitu sujud sahwi. Nah ketika sujud sahwi kita sebagai makmum harus ikut, karena dalam satu kesatuan sinergitas antara imam dan makmum. Ada kembali dari imam dan salah, kita diam aja nggak boleh itu. Jadi nilai ibadah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau imam itu sujud sahwi, kita juga ikut, karena kita kan sudah mengingatkan juga. Itu ya. Jadi jangan sampai gimana ya? Ya harus memahami secara paripurna lah. Sehingga apa yang kita lakukan dalam berjamaah itu ada sesuatu yang memang harus dilakukan oleh kita dalam kebersamaan. Terus yang lainnya adalah bagaimana posisi makmum. Posisi makmum itu apabila kita dalam hadis dijelaskan apabila bertiga, maka salah satu harus jadi imam. Di tengah-tengah, baru makmum di belakang. Sisi kiri, belakang kanan. Makmumnya ya, imam di tengah. Kalau lebih banyak ya dibuat saf orang dewasa. Masih banyak lagi ke belakang ada anak-anak atau remaja, silakan di belakangnya. Di belakang orang tua. Setelah itu baru wanita, agak jauh sedikit, dan wanita. Anak-anak, jadi orang dewasa, anak-anak atau remaja, baru ibu-ibu, dan seterusnya seperti itu. Itu dalam pelaksanaannya. Kemudian ketika berjamaah itu akan dimulai, hendaknya makmum itu merapatnya ke arah imam, ke tengah gitu. Ada sebenarnya dijuru cicing kayak pinuh lah. Kadang-kadang kita suka berpikir tidak boleh itu. Jadi pemikiran sunnah itu harus ikuti langsung. Begitu imam di depan, langsung kita di belakangnya merapat. Di belakangnya juga sama. Masih kosong di belakang, ada duaan di tengah. Ulah dulu. Ulah siga ngisian botol di dia heula ka pinuh ka dia. Kayak ngorai ka ditu enggak begitu. Itu Rasulullah memberi contohannya di tengah. Jadi begitu datang, yang kedua di tengah, duaan. Kalau di tengah hanya seorang, toel udah harus. Toel, ikuti saya, temenin saya. Itu. Di toel cicingnya datang ngerti teh kan. Kita. Jadi bolehnya Noel itu mengajak menemani kita, makmum yang di depan kita. Kalau kita sendiri tidak ada teman lagi, ya syukur-syukur ada teman lagi ya, nggak apa-apa jadi berdua. Jadi yang depan ditepuk, mundur, jadi berdua. Yang ini merapat lagi sini. Mudah-mudahan nanti yang kosong ada orang yang ikut. Jangan sampai ditinggalkan kawan kita sebagai makmum sendirian gitu di belakang. Tuh, apalagi kalau yang tidak ditoel sudah bahasa Sunda nama surtinya, wah ya jelema sorangan dia ngerasa kan ada insting kita kan mundur aja. Itu lebih bagus. Perlu ditoel sudah tahu gitu. Nah, ini harusnya itu tertib dalam sholat berjamaah supaya fadilahnya itu dapat oleh kita 20 derajat itu gitu. Jadi ulah kumaha urang lagi tetep dia ngageser saya itu ge alim, jadi dia biasa akan ditabat maju. Jangan begitu. Serempak kita kayak pasukan gitulah. Jangan lagi dia biasa lagi. Padahal keutamaan sholatnya di depan, paling depan itu. Bukan nyuruh orang. Budak kadang-kala diharapkan gitu. Nah, ini ya, jadi itu yang harus jadi perhatian kita. Supaya berjamaah kita tuh betul-betul berkualitas gitu. Dirahmati Allah dan padilahnya luar biasa 27 derajat. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan mengenai kepada beberapa waktu ya kepada saya. Soal dalil tentang wanita berjamaah. Memang dalam dalil itu dikatakan
seolah-olah ya, seolah-olah si imam ini berdiri satu saf ya di tengah gitu. Jadi wanita katanya di satu saf, wanita yang paling tengah jadi imamnya, tapi tidak ke depan maju. Nah, itu ada yang pendapat seperti itu. Tapi beberapa jumhur ulama menjelaskan tetap posisi imam walaupun wanita itu di depan gitu. Dalam garisnya gitu ya. Disebut sofi itu kan bukan artinya dalam satu saf itu. Pengertian sofi itu adalah dalam satu garis di depan imamnya. Sebab kalau sejajar itu kalau duaan, Pak Egi dengan Pak Taufik sholat dua fardu, nggak ada orang lagi duaan, sejajar Pak. Siapa yang jadi imam? Yang penting makmum sebelah kanan imam gitu, sejajar. Kalau berdua gitu ya. Kalau ada yang ikut mundur. Jadi imam di tengah ini makmum gitu kan. Gitu. Jadi kalau berdua sejajar, baik laki-laki ataupun perempuan. Di kita kadang-kala aneh kalau ada yang makmum itu Noel gitu ya. Itu mengganggu yang sholat itu Noel. Nggak ada keterangannya, nggak ada. Ikut aja langsung ini sholat. Bagaimana kalau dia sholat sunat? Boleh. Bermakmum kepada orang yang sholat sunat boleh. Ada tak? Boleh. Sahabat sering melakukan itu ketika Nabi sholat di masjid, ikut. Ya. Padahal dia kesiangan, Nabi sedang sholat sunat. Dia pulang lagi ke tempat dia, di rumahnya ada orang menunggu untuk sholat, nunggu dia jadi imam. Dia mengimami lagi, jadi boleh. Jadi ulah kamu ditanya mau ulah pisannya, Kang sunat sudah, kayak nggak jawab, kumanya batal tuh. Ini suka Noel kan gitu. Mungkin tujuannya baik memberitahu bahwa saya akan ikut. Tidak usah sebetulnya ikut aja. Selama dia ikut aja. Jadi kalau dua sejajar gitu ya, sejajar. Jangan ditoel dulu, nggak usah gitu. Kalau hadis Noel mah ada juga itu. Yang kalau dalam saf kita sendiri mencari teman Noel yang depan gitu. Itu ada itu. Tapi kalau ikut berjamaah ada orang sholat sendiri munfarid, kita mau berjamaah Noel, nggak ada itu. Yang ada langsung aja, langsung saja di sampingnya sebelah kanan kita sebagai makmum ikuti ya gitu. Nah itu dalam teknis dalam berjamaah. Tapi kalau dalam gerakan tadi ya, jangan menyamai dan jangan mendahului, apalagi mendahului imam gitu. Jadi Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah baru kita bergerak. Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, gitu. Jadi terus begitu. Jadi jangan sampai ngawahan gitulah. Imam baru belum apa-apa ini ngawahan deh gitu. Jangan, nggak boleh itu. Jadi nggak boleh, harus tunggu aja, sabar aja tuh. Gitu imam. Allahu Akbar. Terus posisi tangan dari beberapa hadis yang saya baca, posisi tangan ketika duduk itu ujung jari tangan kita itu lurus dengan ujung lutut kita. Jadi tidak melebihi gitu ya. Tidak melebihi lutut. Ngambai ke handap tidak. Jadi nah begini. Jangan begini. Ketika kita menunjukkan jadi melebihi. Jadi segini. Memang ada keterangan gitu tapi tidak populer. Tapi yang paling populer itu segini. Tangan kita baru dari ujung telunjuk tetap sejajar dengan batas lutut kita. Bahkan ada satu riwayat ketika Umar meluruskan itu dengan pedang. Umar itu ya. Jadi harus pas gitu. Kalau lebih ke sini berarti tangan yang kena kan gitu. Kalau ke sini paha yang kena. Nah, itu Umar. Nah, ini contohnya banyak sekali riwayatnya. Jadi begini. Jangan Bapak melebihi begini, ini nyantai. Terus dalam duduk tahiyat awal kita sudah paham ya.
Jadi kaki berdirikan, yang satu diolehkan gitu ya, diduduki lah. Nah, duduk posisi seperti ini boleh dilakukan dalam setiap sholat yang 2 rakaat. Boleh. Sholat sunat yang 2 rakaat atau sholat subuh juga boleh. Boleh, itu ada dalilnya, boleh. Kalau kita nyamannya seperti ini. Tapi kalau masih bisa tawaruk ya tawaruk. Tapi tawaruk teh ulah ribu pisan, mungkin kanyang gitunya ulah. Biasa we. Nah gitu. Biasa. Badan tegak. Jangan sampai itu ada kelabu gitu ya ulah. Jadi biasa aja tegak. Jangan sampai miring gitu ya. Loh, enggak usah. Biasa. Hanya yang penting kaki ini dilipatkan menghadap kiblat jadi-jadinya. Tapi ada orang yang gemuk susah. Begini Nabi mencontohkan ketika Nabi sudah mulai gemuk badannya menjelang usianya lanjut. Nabi begini. Jadi kakinya begini Pak. Nah, ini boleh. Ini setiap duduk ya, baik yang tahiyat awal, duduk antara 2 sujud atau tahiyat akhir begini boleh. Si kakinya menghadap kiblat, jari-jarinya. Yang nggak boleh tuh begini, itu nggak boleh. Kecuali ada masalah. Kalau tidak begini sakit, ya itu lain masalah. Duduk juga boleh. Tapi seharusnya begini. Ini tahiyat awal atau duduk sujud duduk iftiros dalam sholat yang 2 rakaat. Tahiyat awal atau sholat sunat yang 2 rakaat atau sholat subuh bahkan. Kalau nyamannya begini boleh. Yang nggak boleh begini. Nggak boleh apalagi begini ada yang dilipatkan. Nggak boleh, itu nggak ada contohnya. Nggak ada ya. Tapi kalau tidak kuat seperti tadi semuanya boleh begini. Saya lihat Mas Heru suka duduk begitu ya. Boleh, ada contohnya. Nah, jadi hal-hal inilah yang harus kita pahami sehingga kita mendapatkan suatu kesempurnaan dalam berjamaah. Kesempurnaan dalam berjamaah. Kemudian mendengarkan azan itu dan mengikutinya itu luar biasa. Pahalanya besar itu. Padahal sepele ya, cuma mengikuti muadzin. Nah, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab oleh kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masuk sekali kan biasanya, 2 kali harusnya dalam hadis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah biasa. Nanti begitu hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah juga sama. Nanti takbir lagi 2 kali lagi sama dengan imam. Nah, itu yang sering kita luput gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini ketika imam membacakan amin kan gitu. Ini ada dalil tentang ini. Ini juga luar biasa nih. Ini salah satu fadilah dalam sholat juga. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza amanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam mengucapkan amin, hendaklah kamu mengucapkan juga amin. Karena sesungguhnya siapa yang mengucapkan amin bersama atau berbarengan dengan aminnya malaikat, niscaya diampuni segala dosanya ya, yang lalu. Jadi hati-hati mengucapkan amin ini harus bersamaan dengan imam. Jadi dalil yang lain menegaskan di sini. Nah, ini lebih ini lagi, lebih jelas lagi di sini nih. Masih dari Abu Hurairah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu
ghairul maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Jadi standarnya itu aja. Begitu imam waladdallin amin bareng imam. Kalau malaikat juga yang hadir pada saat itu sama mengaminkan, maka diampuni dosa kita yang lalu. Dan jadi itulah keutamaan dalam sholat berjamaah itu ya, luar biasanya. Jadi ada hal penting yang kita dapatkan gitu. Diampuni dosanya gitu. Maka ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat tentang bagaimana bersihnya seseorang dari dosa kalau dia melakukan sholat 5 waktu berjamaah, kata Nabi, bagaimana kalau kamu rumahnya di pinggir sungai yang bersih, yang jernih, kamu tiap waktu mandi di situ. Apa yang hasilnya dari mandi itu? Bersih. Nah, seperti itu. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi, nah ketika itu banyak fadilah-fadilah yang didapatkan oleh kita ketika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Nah, di sini banyak sekali ya hadisnya. Memang ada masalah permasalahan di sini ya. Ada yang mengkritisi hadis ini. Faqulu fa'aminu istadala bihi ala ta'khiri ta'minil ma'mumi an ta'minil imami li'annahu ratsba alaihi bil fa'. Nah, gitu ya. Ini ucapan bil fa'. Pengertian dalam bahasa Arab, fa itu adalah perintah setelah apa yang dilakukan oleh seseorang. Fa. Nah, di sini. Sehingga pengertian ada bil fa ini, fa aminu, hendaklah kamu berucapkan amin, menunjukkan pelaksanaan amin makmum itu setelah imam. Jadi imam amin baru kita amin. Nah, ini masalah. Ada yang berpendapat seperti itu. Mengapa harus pakai pa di sini katanya di huruf a yang menunjukkan tertib dan atau berurutan. Artinya kan seperti imam dalam sholatnya faida imamu yukabiru fakabir kan gitu, kabiro fakabir kan. Jadi nah itu ada fa kata-kata, terus pas judu fakabir. Nah itu jadi ada kata-kata fa ini dipahami melaksanakan pekerjaan itu setelah itu dilakukan oleh orang lain, oleh imam. Nah, tapi dijelaskan oleh beberapa jumhur ulama. Nah ini wajabal jumhuru bil muda bi qawlihi ida amina ay arada ta'mina litawaffaqa ta'minul imam wal mu'min ma'an. Nah, jadi menurut jumhur ulama tetap perkataan amin dimaksud di sini adalah bersamaan antara makmum dan imam. Nah, hadis tadi yang lebih menjelaskan di sini adalah ketika dibacakan idza qala imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nah baru faqulu amin. Nah, jadi dijelaskan oleh hadis selanjutnya, jadi aminnya imam itu sama dengan aminnya makmum. Kalau itu berbarengan dengan para malaikat, maka dosa kita diampuni, dosa-dosa yang lalu itu. Nah, ini luar biasanya dalam melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian kita lewat yang tadi sudah paham ya. Kemudian ini di sini siapa yang berhak menjadi imam? An Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanu salasan falja'umahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imami aqra'uhum. Nah, dari Abi Sa'id
ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila mereka bertiga, hendaklah salah seorang menjadi imam. Dan yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling menguasai Al-Quran. Nah, gitu. Jadi di antara kita siapa yang paling menguasai Al-Quran, banyak hafalannya, itu yang jadi imam. Jadi kalau Ustaz Maman jadi imam wayah nanya gitu, karena mungkin beliau banyak hafalan Qurannya gitu. Nah, wayah nah itu. Tapi yang lain juga boleh menjadi imam, ikuti jejaknya gitu. Nah itu, jadi kadang-kadang kalau saya jadi imam juga, kalau saya merasa gitu diri saya, aduh belum banyak hafalannya gitu ya, yang hafal secara oral gitu ya, kadang-kadang kita menyuruh orang lain gitu. Nah kemudian itu ya, jadi yang banyak hafalannya itu yang wajib jadi imam itu. Nah itu ya. Kemudian ada lagi, wa an Abi Sa'idil Ansori qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa'an fa'alamuhum bisunnah fa in kanu fi sunnatin sawa'an fa'aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa'an fa'aqdauhum silman wala ya umana rijul ya umana rajulu li rajul fi sultanihi wala taqudu fi baitihi ala takrimani ila bi'idni. Dari Abi Sa'id Al-Ansori, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, hendaklah mengimami suatu kaum orang yang paling menguasai Al-Quran. Nah ini ya. Jadi yang wajib mengimami itu diantaranya itu adalah yang menguasai Al-Quran. Dan apabila mereka sama dalam menguasai Al-Quran, sama nih, sama-sama. Pilih lagi di situ. Maka hendaklah orang yang paling mengetahui tentang sunnah. Nah, jadi ada orang menjadi imam harus menguasai Al-Quran. Tapi ada dua nih atau tiga yang menguasai Al-Quran. Di antara yang menguasai Al-Quran ini, yang paling menguasai sunnah siapa? Itu yang wajib jadi imam. Tetapi apabila dalam sunnah itu juga sama menguasai, nah sama menguasainya dalam sunnah, dan mereka untuk diangkat menjadi imam, maka harus dipilih dari antara mereka itu yang hijrah. Mana yang duluan hijrahnya? Nah gitu. Itu zaman Nabi ya, hijrah mana. Nah ternyata mereka ikut hijrah semua. Nah sama berhijrah. Maka dipilih lagi, mana yang duluan masuk Islam di antara yang hijrah ini, mana yang duluan masuk Islam. Nah nanti yang duluan masuk Islam itulah yang dipilih. Tapi ternyata kenyataannya banyak yang masuk Islam kan ya. Mana yang lebih tua gitu. Itu yang menjadikan. Jadi tahapannya seperti itu. Karena ada riwayat lain ketika ada sekelompok sahabat yang belum begitu hafal tentang Al-Quran, ada anak-anak umurnya baru sekitar 16-17 tahunan, tapi dia sudah hafal Al-Quran. Maka ketika sholat dia disuruh jadi imam. Si anak itu, sok yang apa jadi imam, karena dia hafalan Al-Quran luar biasa. Bayangkan seperti Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun Al-Quran sudah beres Pak, sudah tamat, sudah hafid Al-Quran itu. Umur 15 tahun muwato, satu kitab dari Imam Malik hafal. Oleh Imam Malik suruh berdiri di atas batu, hafalkan muwato. Kalau muwato sekarang berapa volume ya? Banyak. Tapi itu Imam Syafi'i pada saat itu dites oleh Imam Malik, karena kan gurunya Imam Malik, itu hafal muwato satu kitab itu. Kalau dikitabkan sekarang ada berapa volume? 12 kalau misalnya ya, 12 kitab yang tebal-tebal itu. Al-Muwatta karangan Imam Malik. Imam Syafi'i umur 15 tahunan lah
itu hafal, sehingga dia pergi ke Mesir untuk berdakwah. Bayangkan aja Imam Syafi'i itu waktu umur 7 tahun, dia kan belum wajib saum, ya, anak-anak lah, tapi Al-Quran dan hadis sudah menguasai. Itu banyak para tabiin atau sahabat pada saat itu ya, mungkin yang pernah sahabat atau tabiin, yang bertanya kepada beliau, jangan dia orang-orang cek hari sana saum teh kumaha, menjelaskan dari makanan dan nggak saum di budak teh Imam Syafi'i. Ya gini coba bayangkan. Oh gitu ya, menurut. Nanya ke budak, lah pintar. Ilmunya sudah menguasai. Umur 7 tahun. Luar biasa. Banyak orang tua dewasa menanyakan tentang fikih kepada dia. Sampai ke masalah junub. Padahal budak macannya naon junub, tapi karena dia secara keilmuan dia menguasai. Pak ieu mun junub teh Pak, ibadna kieu. Salah kieu kita. Sampai begitunya. Itu orang-orang dulu seperti itu sampai ini. Jadi kalau di antara kita memang ada anak kecil atau anak remaja, ya pavian lah, tapi hafid gitunya, oh ya perlu jadi imam lah. Imam mengkolot-kolot gitu. Nggak lu lagi sekolah masuk pohon, balai lol saya kemana keselip lidah dan sebagainya lah. Anak muda harusnya lebih giat gitu ya untuk menjadi regenerasi gitu. Hafalkan Al-Quran. Sok, ayo hafalkan Quran pavian. Tahfidz diberi hadiah ke saya, Qurannya enggak hadiah lagi. Kalau Allah kayak diberi pahala. Nah jadi gitu ya masalah imam itu. Nah ini jadi yang masalah dari imam perempuan ini ada hadis yang seperti ini. Wa an Ummi Waraqah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amaroha anta umma ahla dariha. Dari Ummu Waraqah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah memerintah Rasulullah kepadanya Ummu Waraqah mengimami penghuni rumahnya. Nah, jadi kalau di rumah kita ada istri kita atau siapapun yang sudah layak menjadi imam, itu harus mengimami yang ada di rumah, anak kita yang perempuan dan sebagainya, atau pembantu kita dan saudara kita. Jadi jangan sampai di rumah itu karena tidak ada laki-laki sholat sendiri-sendiri, jangan. Jadi harus ada satu yang jadi imam gitu, wanita lagi. Kalau tidak ada ya, kalau kebetulan kita di rumah ya oleh kita gitu. Kita sudah sholat berjamaah di masjid, sholat zuhur. Bapak pulang ke rumah, ternyata saudara kita, istri kita atau yang perempuan semualah yang ada di rumah itu menunggu kita untuk sholat zuhur, imami Pak. Janganlah lah, Bapak maaf terus di masjid tadi, maaf, enggak. Imami oleh kita, imami oleh kita. Kita sebagai sedekah, pahalanya dilipatkan oleh Allah. Jadi nilainya kita itu sedekah, kita hukumnya sunat melakukan itu, tapi kita sah untuk menjadi imam bagi mereka gitu. Jadi jangan sampai ibu udah sholat belum sholat, burunya islapar kan gitu. Kadang kalau kita penglihat yang pikir, salah itu harusnya. Oh siapa lagi yang belum sholat di rumah? Ayo kita sholat. Bapak yang jadi imam. Itu. Jadi walaupun dia tadi sudah jadi makmum atau jadi imam di masjid, gitu. Imami lagi. Nah itu ya perintahnya seperti itu. Jadi sodakoh itu Pak, sodakoh. Jadi sodakoh itu lain kuartos wae. Nah baturan batur sholat sorangan dia itu sodakoh. Ada orang sholat sorangan, duhur, kurang beres, karunya sodakoh. Langsung kita berdiri di samping kanannya, ikuti dia sholat. Itu. Kurang kadang-kadang orang ya. Wah, bismillah. Nah, ini harus kalau Nabi enggak. Jadi para sahabat itu di masalah ibadah itu luar biasa itu ya. Kemudian ini lagi wa qad kanat Aisyatu radhiyallahu anha ta'umun nisaa wa taqifu ma'ahunna fis-shaff. Adalah Aisyah pernah mengimami perempuan, para ibu-ibu ya,
dan dia berdiri bersama mereka dalam satu saf. Nah ini yang jadi masalah, yang banyak penafsiran yang ditafsirkan dalam satu saf satu garis itu ya. Tapi jumhur ulama menganggap tidak seperti itu. Jadi sofi di sini maksudnya ada saf lain gitu, yang dia berdiri di depan para makmum. Gitu. Jadi bukan di tengah-tengahnya. Karena kalau tengah itu kan wusta gitu, ada keterangannya, ada keterangan lain di tengah-tengah. Ini tidak dijelaskan seperti itu. Jadi jumhur ulama, jadi kalau di tengah-tengah itu kan artinya wasitu imama, tempatkanlah imam di tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah itu antara tadi, kalau 3 dia di tengah, sisi kiri, sisi kanan, ya, tambah lagi ke belakang boleh. Nah wanita juga sama, jadi sisi kiri, sisi kanannya makmumnya itu di tengah. Pengertian tengah bukan di dalamnya. Ingda, kalau itu kan ingda itu di dalam, ingda sofi. Nah itu kecuali itu berarti di dalam satu barisan gitu ya, di tengah-tengah. Ini tidak, ini dikatakan di tengah-tengah di sini. Jadi wasitu imam, wasitu imama. Nah, para jumhur mengatakan bahwa pengertian sejajar kalau berdua ini. Tapi kalau muqabilun liwasati asofi dikatakan searah dengan saf makmum. Nah, ini yang jadi permasalahan gitu. Tapi jumhur mengatakan tetap sama. Jadi bukan di tengah, ini satu barisan di sini imam, tapi sejajar tidak, tapi tetap di tengah tuh maksudnya di depan itu, tapi di tengah-tengahnya gitu. Karena posisi imam kan harus di tengah, kecuali berdua gitu. Berdua berdampingan gitu ya. Kalau ada satu lagi kan mundur gitu. Jadi selalu begitu. Itu masalah kedudukan shaf, kemudian imam ya. Nah, kemudian ini ada lagi. Bagaimana kalau orang tunanetra, orang buta menjadi imam? Nih, di sini juga ada hadisnya nih. An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa bana ummi maktum ya ummun nasa wa huwa a'ma. Nah, dan hadis ini diterima dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ibnu Ummi Maktum untuk mengimami orang, padahal dia seorang yang tunanetra. Jadi boleh, selama dia hafal Quran, paham dengan masalah-masalah ibadah, ya dia boleh diangkat jadi imam. Karena Nabi menyuruh Abdullah bin Ummi Maktum, walaupun dia buta, tapi dia hafalan Al-Qur'an luar biasa, suaranya sangat merdu, sehingga dia menjadi muadzin kedua setelah Bilal. Nah bahkan ketika proses keislamannya itu luar biasa, itu diabadikan dalam Al-Qur'an ya, salah satu surat Abasa, karena membuat Rasul ditegur oleh Allah ketika ada perundingan Rasul itu dengan para tokoh kafir Quraisy. Ini ada orang yang buta datang ingin menyatakan dirinya masuk Islam, berbaiat kepada Rasulullah, tapi diabaikan karena orang biasa. Memang Rasul juga manusia biasa, ada sisi-sisinya itu. Karena ini dianggap lebih penting tokoh-tokoh Quraisy, tapi langsung Rasul ditegur oleh Allah. Kenapa orang yang betul-betul mau masuk Islam dan cinta kepada Islam kau abaikan, sedangkan ini orang yang belum tentu mau masuk Islam kau hadapi. Nah, turunlah surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi itu sering Rasulullah itu kalau ketemu Abdullah bin Ummi Maktum, "Wahai orang yang membuat aku ditegur oleh Allah," jadi kebanggaan gitu ya kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Bahkan di satu sisi lain juga ketika terjadi pertempuran, Abdullah bin Ummi Maktum pernah ditugasi oleh Rasulullah untuk menduduki kedudukan Rasulullah di Madinah gitu ya, sebagai ya, wakil Rasulullah. Luar biasa itu. Jadi apalagi sebagai imam sholat. Jadi boleh kalau ada orang yang tunanetra menjadi imam, boleh selama dia hafalannya bagus, bacaannya bagus, dan ketentuan-ketentuan untuk menjadi imam itu bisa dilaksanakan. Laki-laki mengimami perempuan boleh,
yang tidak boleh perempuan mengimami laki-laki. Nah, seperti yang dilakukan oleh ada aliran liberal di Amerika ya, itu imamnya perempuan, yang sholatnya laki perempuan campur, terparuh kita. Itu ada aliran seperti itu. Itu distorsi ya, merusak ajaran Islam itu. Nah kemudian imam harus meringankan sholatnya, itu ya tadi. Jadi kebijakan imam. Takut ada orang yang sakit, orang yang tidak mampu dan ada keperluan. Nah, jadi imam itu mengambilnya standar saja, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama gitu. Nah ini jadi toleransi ya sebagai imam, tidak memberatkan kepada makmumnya, tapi meringankan sholatnya. Kemudian antara tasbih dan tepuk tangan. Kalau imam salah dalam gerakan, laki-laki bisa mengucapkan subhanallah, tapi kalau perempuan cukup tepuk tangan saja. Sebab kalau ada ibu-ibu yang ikut berjamaah tidak tepuk tangan itu kacau Pak. Imam salah namanya. Ibu-ibunya subhanallah, kacau lah. Pasti kebayang tadi setan deh. Wah, sigana gelis ini ngomong. Sahanya, pasti itu beradventure di pikiran kita ya. Makanya tidak boleh kata Rasul. Mau nggak mau itu tidak boleh laki-laki mendengar suara perempuan itu. Tepuk tangan aja. Tepuk tangan kan nggak tahu siapa yang tepuk. Ya maka imam berarti saya salah. Kalau tidak ada laki-laki ya, makmumnya kalau ada ya pasti kalau 1-2 orang juga pasti subhanallah kan gitu. Jadi bapak menjadi imam, ibu-ibu salah gerakannya lupa ya, malu manusia lah. Harusnya ruku dulu langsung sujud, langsung tepuk tangan ibu-ibu itu. Dan kita tahu bahwa ini salah. Tapi jangan ngomong sih ibu, subhanallah, jangan gitu. Jadi kacau nanti imam. Pasti ya, setan itu kan menjadi celah-celah dalam menggoda. Yang di luar sholat kita biasa terjaga, di sholat kadang-kadang lain kan. Nah, saya rasa itu untuk sementara yang dapat saya sampaikan. Nanti disambung lagi dengan hal-hal yang lebih komplit lagi. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya silakan Pak. Ya. Ya. Kasihan makmum Pak, kan kita lagi berjamaah. Kita kan sedang berjamaah dan sudah jelas kesalahannya. Maka kita lakukan sebelum salam agar nanti makmum pun ikut sujud sahwi. Sujud sahwi kan doanya sama dengan sujud biasa, hanya 2 kali ya, 2 kali tanpa ada bacaan jedanya. Jadi Allahu Akbar, bangkit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Kecuali kalau bapak diingatkannya di luar sholat, Pak tadi genap rakaat, lebih tinggi 5 rakaat, bapaknya harusnya 4 rakaat. Oh betul itu, iya, sujud. Yang makmum itu kan nggak tahu, tapi kalau ya kebangetan juga kalau nggak tahu ya. Tapi kalau memang tidak tahu ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang memberitahu itu kan tahu, berarti hanya dia tidak sempat sujud sahwi. Itu Pak. Jadi boleh di luar sholat, boleh di dalam sholat. Tapi kalau berjamaah dan diingatkannya dalam waktu sholat, sebaiknya kita lakukan di dalam sholat agar kita ada kebersamaan itu. Dan Rasulullah mencontohkannya seperti itu. Tapi ada juga keterangan yang tadi mengingatkannya di luar sholat gitu ya. Nah itu. Tapi orang ini juga lupa, ternyata memberitahu lupa, bisa aja kan gitu. Nah seperti itu Pak. Tapi kalau lupa bacaan tidak ada sujud sahwi. Kalau lupa bacaan, makmum mengingatkan. Kalau hafal, kalau tidak ya imam juga udah aja putuskan. Jangan terusnya bolak-balik lama nanti sholatnya 2 jam udah. Bolak-balik inget-inget eta. Ya udah aja. Jangan ganti surat, langsung aja. Itu ya. Alif lam mim pleng poho. Langsung aja ruku. Soalnya makmum juga bingung alif lam mim yang mana ini? Al-Baqarah atau Al-Imran kan gitu lah. Kemana ya gitu. Ya imam juga harus bijaksana di situ.
Jangan membingungkan makmum. Alif lam mim. Lila, naon dia arek ngabenerkeun ini mana nih? Apa nih? Al-Baqarah atau Al-Imran nih? Nah, jangan membingungkan ya. Langsung aja. Itu Pak. Paling kayak ditanya setelah sholat, Pak, hari Bapak tadi pada ngaos naon? Al-Baqarah atau nabi Al-Imran kan? Nah gitu. Jadi jangan membingungkan makmum. Jadi kalau lupa ya sudah aja. Itu memang manusia kan gitu. Tidak lupa daripada itu saja mungkin Bapak-bapak, mudah-mudahan menambahkan pengetahuan pada khususnya diri saya dan kita sekalian mengingatkan apa-apa yang mungkin kita lupa. Mudah-mudahan jadi berkah bagi kita. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.